Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para ulama saleh, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya bisa istiqomah meniti jalannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini yang cerah kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dari para alim ulama, dari para asatidzah yang mereka sudah belajar menuntut ilmu dari negeri Timur Tengah, yang insyaallah ta'ala akan berbagi ilmu kepada kita. Oleh karena itu, sebelum mulai kajian diharapkan untuk memfokuskan hati, karena hati itu adalah wadahnya ilmu. Oleh karena itu, mari kita fokuskan hati. Yang kedua, fokuskan pendengaran kita untuk menyimak. Kemudian fokuskan pandangan kita. Dan yang terakhir, dicatat faidah-faidah yang bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kepada sahabat semua, silakan maju merapat, ya, maju merapat ke depan, ya, karena insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan mulai. Alhamdulillah Al-Ustaz juga sudah datang, ya. Kami mewakili DKM Masjid Mutiara Nurul Islam sekaligus MIMS, Markaz Ilmu Muslim Scholars. Ya, ini adalah program rutin sebenarnya yang biasanya program kajian bulanan, dan alhamdulillah bisa kita mulai kembali dengan kajian bulanan ini adalah kajian bedah buku. Alhamdulillah yang kami hormati Al-Ustaz Jundi Imam Syuhada Al-CMA yang telah hadir, dan yang kami hormati Gus Jundi, Gus Agus, Gus Andi, wakil dari MIMS, yang kami hormati para sahabat semuanya, tim MIMS dan dari tim DKM Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah, kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakallah khairan atas supportnya, dan alhamdulillah hari ini kita bisa memulai kajian bulanan kembali. Tidak lama lagi Al-Ustaz sudah datang. Kami persilahkan kepada Al-Ustaz Jundi Imam Syuhada LCMA untuk mengisi kajian, yaitu bedah buku yang berjudul Fikih Manu, yang insyaallah ta'ala kita akan simak bersama-sama. Kami dari panitia mohon maaf bila banyak kekurangan, dan mohon maaf barangkali fasilitas seadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai. Iya, ya ini ya. Lahirnya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa barik ala habibina wa imamina wa qudwatina wa syafi'ina wa murabbina wa naqibina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fil qawli wal amal wa ma yuqarribuna ilaih. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Allahumma amin. Alhamdulillah, para asatidz, para bapak, para ibu, para mas, para mbak, para teteh, para akang yang memuliakan, bisa silaturahim di masjid yang berkah ini dalam rangka mencari ilmu. Karenanya izinkan saya Al-Fakir, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, saya hanya seorang santri biasa yang barangkali terlalu dilebih-lebihkan secara gelar dan secara panggilan. Ya, baik, kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mari sama-sama kita luruskan niat kita, minimal 4 niat, Pak, Bu. Ada orang-orang tuh orang muslim soleh cuma gak pinter. Tapi juga ada orang muslim soleh pinter lah gitu. Kita pilih yang mana kira-kira? Muslim-muslimah yang soleh dan pinter. Orang muslim-muslim yang pinter minimal 4 niat hari ini. Mohon diniatkan baik-baik. Yang pertama, kita kesini niatnya untuk i'tikaf. Ini masjid kan ya? Maka i'tikaf. Dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf itu minimal setara dengan tumakninah subhanallah ditambah beberapa detik. Mungkin cuma 5 detik lah. Itu minimal i'tikaf. Maka mari sama-sama kita berniat i'tikaf. Yang kedua, kita niatnya silaturahim. Kan ketemu kan sesama akhwat, sama ikhwan, semua berkumpul berniat untuk silaturahim. Yang ketiga, niatnya jihad ilmu. Kalau dulu pakai pedang kan. Kalau hari ini enggak. Hari ini pakai datang ke majelis, nyimak, apalagi yang pakai membawa buku dan juga pulpennya. Sebagaimana dawuhnya Syafi'i, al-ilmu soidun wa kitabu wa al-ilmu soidun. Kemudian wa kitabatu qaiduhu. Ilmu itu hewan buruan dan mengikat hewan buruan itu dengan menulis. Kita kalau ke pasar, Pak, Bu, kalau ke mall kan, beli barang belanjaan, beli barang-barang, kalau kita tinggal sampai rumah sedih hati kita. Sama kayak gitu, Pak. Kemanapun ilmu itu ada, maka ikatlah ia dengan menulis. Karena yang terdengar akan tergantikan dengan suara yang lainnya. Karena ingatan tak selamanya kuat, maka menulis dia bagian dari mengabadikan ilmu. Tadi yang pertama apa? I'tikaf. Yang kedua silaturahim. Yang ketiga jihad ilmu. Yang keempat yang paling bagus banget, meramaikan masjid. Zaman dulu itu zamannya Rasulullah ya, ngaji pun juga di masjid begitu. Ngaji pun juga di masjid. Baik, sama-sama kita membuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Niatnya kita ikhlaskan, karena kalau saya ikhlas dan jamaah semuanya ada yang nggak ikhlas, ilmu nggak nyampe, Pak, nggak connect. Kemudian saya nggak ikhlas, ibu bapak ikhlas, terkadang ilmu juga nggak nyambung. Maka kita sama-sama ikhlas. Pada sore yang bahagia ini, di tempat yang mulia, di bawah naungan-naungan masjid yang penuh cahaya, sembari kita menutup hari yang nanti akan berganti ke malam ini, ada unik ketika saya diminta oleh Ustadz Fajar, Syekh Abu Rijal, dan teman-teman dari MIMS untuk membedah sebuah fikih yang berjudul Fikul Hayah. Fikul Hayah. Al-Hayah dia hidup. Al-Hayah make hamzah dia arti malu. Tapi ada korelasi antara al-hayah sama kata marbutoh artinya hidup dengan al-hayah alif ya, hamzah ya. Antara malu dan hidup itu ada korelasinya. Yang sekarang pula akan sama-sama kita bedah. Dan saya menerjemahkan buku ini ketika saya diamanahkan oleh sebuah penerbit namanya
Gema Insani Press. Sajuni tolong diterjemahkan buku Fiqhul Haya karya Syekh Ismail Al-Muqaddam. Sebenarnya ada 2 buku yang wajib saya berikan. Yang pertama terjemahan fikih malu, yang kedua tentang fikih kesetiaan, al-wafa, setia. Ya, baik, membuka prolog terkait fikih haya, ternyata Islam luar biasa sekali. Fikih itu bukan sesempit yang kita bayangkan. Oh, fikih sholat, toharoh, zakat, haji, wakaf, udah. Enggak. Ada fikih malu, al-haya, ada fikih cemburu. Nah, ini ada Pak fikih cemburu, Pak. Semisal fikih cemburu itu laki-laki kalau nggak punya cemburu dia neraka, tapi cemburu berlebihan merusak. Nah, ini juga ada fikihnya nih. Nah, hari ini kita akan bahas terkait fikih malu. Dan karenanya akan saya berikan ini mutlak bukan dari hasil buah pikir saya. Saya hanya ingin menyampaikan, menerjemahkan, membahasakan sedikit dari sebuah buku karya Syekh Ismail Al-Muqaddam, Fiqhul Haya, seorang ulama. Uniknya Pak, Bu, uniknya. Kita hari mengatakan ini pasti yang ngarang seorang ulama gitu Pak ya. Enggak Pak. Beliau itu seorang ahli bedah dan dokter yang mengkaji literasi Al-Quran, memotret dengan potret malu. Jadi luar biasa Al-Quran. Setiap seorang ilmuwan yang dia memotret Al-Quran pasti akan selalu ada yang baru setiap zamannya. Maka kalau orang cerdas, dia mencari apa nih? Dia Al-Quran mencari misalkan tentang setia, ketemu Pak. Setiap zaman berbeda ilmunya, berbeda pembahasannya. Zaman dahulu kala ada semisal Imam Suyuti tentang konsep Al-Quran bagaimana dihubung-hubungkan dengan hadis juga ayat lainnya. Hari ini pun juga sama. Ada para alim ulama, ada cendekiawan, ada ilmuwan. Dia ingin mencari, jadi asalnya adalah sebuah kegelisahan. Ini malu kalau dipotret dengan Al-Quran seperti apa kira-kira hasilnya. Maka hari ini orang tuh sebenarnya tidak kekurangan ilmu, manakala dia bisa menggali Al-Quran dengan syarat Pak. Dengan syarat cerdas, alim, pakai ilmu alat, nahwu sorofnya mantep, usulnya mantep, balaghahnya mantep, semua mantep. Insya Allah dia bisa menggali Al-Quran dengan ilmu yang outputnya pun bagus. Nah ini beliau Syekh Ismail Al-Muqaddam ini memiliki kekhawatiran. Era mulai datang, semakin zaman berkembang, teknologi semakin baru. Sekarang ada iPhone 14, barangkali minggu depan ada iPhone 20 Pak. Samsung S22, mungkin minggu depan ada S30. Zaman berkembang pesat, maka godaannya pun semakin besar. Sebagaimana pohon yang tinggi, anginnya pun semakin besar, menghempaskan kemana ke sini. Maka inilah dia saya sajikan. Mari sama-sama kita menikmati sajian ulama dan ilmuwan terkait fikih malu. Kekhawatiran seorang terkait bagaimana malu hari ini. Maka akan saya berikan pendahuluan yang sangat sederhana. Ketika beliau memotret al-haya, alif lam ha ya alif hamzah, ternyata berasal dari kata hayyun, arti malu. Ada hubungannya dengan al-hayah, alif lam ha ya alif ta marbutoh, artinya adalah al-hayah, kehidupan. Sebagaimana al-haya pun diartikan al-ghaif dalam diksi Al-Quran atau diksi kamus bahasa Arab. Artinya malu itu ada hubungannya dengan hidup. Yang kedua, malu pun juga ada hubungannya dengan hujan, Pak. Ternyata al-haya pun berarti hujan. Oh, ini unik sekali, dahsyat sekali ini artinya. Ketika beliau mengutip seorang alim ulama dari madhab Hambali, Ibnu Qayyim al-Jauzi, yang hari ini kita kenal kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa, Rawatul Muhibbin. Wah, ramai dengan quotes-quotes beliau yang luar biasa sekali. Ada unik ketika beliau menyampaikan
Dalam buku itu, fikih haya itu, kenapa sampai disandarkan al-haya dengan al-hayah? Karenanya kenapa disandingkan malu itu setara atau sama seperti al-hayah hidup? Karena malu itu yang menjadikan orang hidup. Tapi ada beda antara malu, pemalu dan malu-maluin. Beda nih. Tolong jangan disalahpahamkan dulu ya. Ada beza antara malu, pemalu, dan malu-maluin. Ada bedanya. Di awal beliau mengungkapkan dalam buku itu ada perbedaan, ada persamaan antara al-haya dan al-hayah, bahwasanya malu itu sama dengan hidup, karena seseorang yang hatinya malu pasti hatinya hidup. Tapi bukan pemalu. Beliau akhirnya mendefinisikan malu itu adalah sebuah hasil dari ketakutan hamba kepada Rabb-nya atas semua maksiat dan kepada semua kenikmatan yang diberikan kepada kita meskipun kita sang pendosa. Tapi beda dengan pemalu. Pemalu adalah, kata beliau dalam buku itu, fikih malu itu, pemalu adalah sebuah rasa tertekan, ditekan, ditutup dari dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak ingin atau merasa malu untuk ditampilkan. Maka pemalu ini dia menjadi mulia manakala disandingkan, dinikahkan, diakadkan untuk perempuan. Tapi dia tercela. Ini Pak nih. Ketika pemalu dinikahkan kepada laki-laki. Gak pantas, gak layak. Laki-laki pemalu gak pantas. Karena laki-laki itu rijal, rujulah, semangat, membara, rujulah, dewasa. Laki-laki Pak. Kok hari ini ada laki-laki melenye gitu ya. Malu saya ke situ, malu saya, dak level, tinggalin. Tapi kalau bagi perempuan, nah, memiliki jiwa pemalu, saya malu kalau nanti ada betis saya yang tersingkap, ada suara saya yang mendayu-dayu, saya punya sifat pemalu, saya malu untuk tampil pemalu gitu Pak ya. Kalau perempuan tuh punya sifat yang pemalu gitu, melenya gitu, nah itu mantap tuh. Iya, hari ini betapa langkahnya perempuan yang pemalu. Demi Allah Pak Bu, saya pernah sekali, saya sering cerita ini. Zaman saya ketika pulang ke Ponorogo kemarin Ramadan, saya orang Jawa Bu. Saya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya orang Ponorogo Jawa Timur. Saat saya diminta mengisi di Madiun di sebuah masjid, ya Allah, betapa hari ini generasi kita dihajar oleh teknologi, dihantam oleh syahwat, didempet oleh setan. Unik, saya lagi mau pengajian. Temanya hari itu pengajian tentang fikih Ramadan, menyambut bulan Ramadan di masjid. Madaunya pesertanya anak muda, anak pemuda. Saya berparkir kendaraan. Di depan kendaraan saya ada segelintir pemudi dengan HP-nya, entah itu HP Samsung atau HP iPhone atau HP apapun itu, berjoget, berdendang-dendang. Ya Allah, luar biasa Pak. Hari ini sifat malu perempuan sedang diuji, begitu pula hari ini laki-laki pun juga diuji oleh malunya. Iya ya, jadi pemalu beda ya. Kalau malu-maluin, apa itu? Malu-maluin. Orang Jawa bilang ngisi-ngisini. Apa itu Pak? Malu-malu itu, malu-maluin ketika seseorang dengan tanpa adabnya, tanpa ada etikanya, memamerkan kemaksiatannya, memamerkan kebodohannya, kemudian dia tidak merasa sungkan dan tidak merasa malu.
Malu-maluin sekali. Maka tolong dibedakan. Ada diksi malu secara khusus untuk laki-laki perempuan, tapi ada juga pemalu dan malu-maluin. Kemudian berikutnya, ketika al-haya, ini beliau mengatakan, Pak, ini saya usahakan, Pak, hari ini saya berazam berniat saat saya mengisi fikih malu ini, saya berazam berniat, ya Allah, jangan sampai saya mengucapkan kalimat atau kata yang itu keluar dari konteks buku ini, Pak. Saya murni membedah buku ini saja. Jadi kalau mau menyalahkan, jangan salahkan saya, salahkan penulisnya. Emang ada yang berani nyalahin beliau? Ulama loh, Pak, salah-salahin. Sama kita kan? Ya. Baik. Tadi saya menyampaikan al-haya ada hubungannya dengan al-hayah, malu dan hidup. Kemudian ketika beliau juga menyampaikan al-haya itu bermakna ghaith, hujan. Kok bisa? Malu sama kayak hujan. Beliau mengatakan, kembali lagi, beliau menukil seorang perkataan ulama Ibnu Qayyim. Para laki-laki, para perempuan, para akhwat, para ikhwan yang saya muliakan karena Allah, hujan itu adalah rezeki yang pasti halal Allah berikan tanpa melalui perantara. Hujan turun ke sebuah lembah, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, maka seperti itu pula malu yang turun ke hati seorang hamba menghidupkan iman dia. Sama-sama menghidupkan. Kalau hujan, dia menghidupkan tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Kalau malu, dia menghidupkan iman. Kok bisa? Iya, Pak, betul. Kira-kira, jamaah sekalian muliakan, tadi ada yang siang makan kira-kira, atau ada yang hari puasa? Kalau ada yang puasa, alhamdulillah. Kira-kira ada nggak yang hari kemarin nggak makan? Ada? Ada yang kemarin semua makan? Yang merasa kemarin semua makan angkat tangan, Pak. Saya yakin semua kemarin makan ya? Ya kan? Makan ya? Kira-kira, Pak, Bu. Kira-kira. Ini tolong dijawab jujur, Pak. Tolong jujur sama ilmu. Tolong sama ilmu jujur. Jujur. Kira-kira. Allah tuh butuh kita apa enggak? Ada yang bilang butuh kan? Atau sebaliknya? Kita yang butuh Allah. Uniknya, kalau Allah nggak butuh kita, ngapain Allah masih ngopeni kita? Ngapain Allah masih menghidupi kita? Padahal Allah nggak butuh kita. Iya kan? Loh, saya kalau punya ayam, saya kasih makan ayam itu karena saya butuh ayam kan? Kalau datang keluarga mudik, saya sembelih ayamnya, kan gitu kan? Iya kan? Loh, ini loh, kita Allah nggak butuh kita kasih makan sama Allah. Minta pun kita enggak. Kita doa, ya Allah tolong malam ini saya diberi makan. Pernah enggak? Kita jarang doa itu. Tapi Allah spontan, langsung kontan dikasih makan. Tanpa kita minta. Iya kan? Iya kan, Pak? Tapi coba bandingkan, Pak. Udah Allah kasih begitu banyak nikmat, tanpa kita mesti berdoa, lah kok kita masih nggak tahu diri. Dengan azan yang suara menggema, kita masih dengan HP kita santai dulu. Masih 2 video lagi lah. TikToknya masih nanti dulu lah. YouTube masih nanti dulu lah. IG-nya nanti dulu lah. TV yang nanti dulu lah. Azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih santai lah, masih kerja-kerja. Ya Allah, Pak, tidak tahu malu. Beliau tegas, Pak, begitu. Tidak tahu malunya seorang manusia. Allah berikan semuanya. Allah berikan hal-hal yang tidak kita doakan, Allah berikan. Tapi saat kita maksiat, seakan-akan kita seakan-akan tidak tahu Allah. Kita kayak gak punya Tuhan. Terus maksiat sana sini. Ada yang pedagang kurang timbangannya. Ingat dia, Pak. Tapi kalau orang punya malu, dia menghidupkan hatinya itu. Layaknya hujan yang turun ke pegunungan, menghidupkan semua tumbuh-tumbuhan. Ini baru prolognya, Pak. Ini baru mukodimahnya.
Ini saya terjemahkan sekitar 160 halaman ukuran HVS. Mungkin kalau di dalam buku mungkin bisa 200 halaman bukunya. Mungkin terbit nanti bulan Oktober mungkin nanti atau November. Kemudian berikutnya, setelah masuk ke mukadimah ya. Ke mukadimah dahuluan, kemudian beliau masuk ke dalam percontohan malu laki-laki dan perempuan dalam potret Nabi Musa. Allahu Akbar, Pak. Wah, ini uniknya nih. Ini uniknya, Pak. Ini uniknya. Seorang alim ulama, ini saya menambahkan, ini nasihat saya, bukan beliau, Pak ya. Seorang mu'arikh, Al-Imam Mustafa As-Sibai, ulama sejarah, dia mengatakan, orang yang tiap harinya ngebahas sejarah, dia bodoh, Pak. Sini ada yang guru sejarah kira-kira? Mohon maaf ya. Orang yang tiap hari sejarah, dia bodoh. Tapi orang yang tidak belajar dari sejarah ceroboh. Jadi bagaimana? Mengkaji sejarah untuk mengambil hikmah dan penerapannya. Ini beliau, Syekh Ismail Muqaddam ini memotret malu dari sudut pandang Nabi Musa dalam rangkaian kisah Al-Quran. Kita pernah mendengar sebuah kisah ketika Nabi Musa alaihissalam lari ke sebuah negeri karena membunuh seorang di sana, orangnya Fir'aun itu kan. Kemudian tiba di sebuah gurun, ini dalam surah Al-Qasas ayat 22 sampai 25. Ya, nanti bisa dicek di akun terjemahannya. Kan ketika itu, tolong kalau punya mushaf bisa dibuka mushafnya, biar tergambar gitu loh. Al-Qasas ayat 22 sampai 25. Hari itu Nabi Musa kan sedang istirahat. Tiba-tiba melihat dua orang perempuan yang dia di belakang ngantrinya, paling belakang ngantrinya, menunggu giliran ngambil air, kan begitu kan ya? Begitu kan? Kemudian setelah semua laki-laki pergi, dua perempuan ini datang ke situ. Kemudian Nabi Musa datang untuk menanyakan, ada apa? Kok kalian cuma berdua? Kok kalian berdua kok belakangan? Dijawab oleh perempuan itu, kami ingin mengambil air di sini. Wa abuna syaikhun kabir, karena orang tua saya sudah tua di rumah. Saya pengen ngambil air ini untuk orang tua saya. Kalau kita pakai pemahaman orang awam, Pak, maksud saya, kita pasti memandangnya receh, remeh, ya kan? Uniknya belum membahas itu. Inilah malunya perempuan dan malunya laki-laki. Nabi Musa saat nyamperin, nanya nggak Pak sama namanya? Nggak nanya. Beliau cuma bertanya, ini ada apaan? Gitu kan. Sang perempuan menjawab pun dengan satu jawaban yang menutup pintu celah pertanyaan lain-lainnya. Betul nggak? Dia dua ini perempuan ini nggak mengatakan saya mau ambil air. Nabi Musa bilang, untuk siapa? Kan enggak kan? Untuk ayah saya. Kenapa? Karena udah tua. Enggak. Langsung satu jawaban menutup pintu pertanyaan lainnya. Hari ini Pak, kalau orang pemuda, entah yang udah bersuami kayak jomblo kayak sama. Ada perempuan kan? Ada apa nih? Mau ini Kang, mau beli ini buat siapa? Gitu. Ada namanya nggak? WA-nya dong gitu. Kan gitu hari ini kan? Iya kan? Kadang-kadang kalau perempuan itu melihat, oh ini ganteng nih, cakep. Ah, sama namanya Aisyah, sama namanya Abdullah, kan kita di film Aceh ya. Yang pernah nonton Ayat Cinta kan? Siapa namanya? Abdullah gitu kan? Tapi ini enggak. Perempuan itu dua-duanya berjalan pun dalam kondisi malu. Butuh apa? Kenapa? Kami ingin air karena orang tua saya butuh air dan orang tua saya sudah tua. Nabi Musa langsung bantu, dikasihkan, tidak lagi berbicara.
Hanya satu soal, satu jawaban. Karena malunya sama Allah. Kemudian yang kedua. Dalam Al-Quran, coba Pak dicek Pak. Bu, cek masing-masing. Wa ihdahuma yamshi ala istihya. Setelah dua perempuan ini pulang ke rumah membawa air untuk bapaknya itu, ya kan? Ternyata salah satu perempuannya, enggak dua, satu perempuan datang ke Nabi Musa mengatakan, "Bapak, aku pengen ketemu kamu, Mas." Artinya kan hari itu cuman hanya satu Nabi Musa dan satu perempuan. Ingat Pak Abu, ingat. Hari itu panas di padang pasir. Kadang angin padang pasir nakal Pak Abu. Hembus kanan, hembus kiri, mulai nengok kanan, nengok kiri, ya gitu kan ya? Gitu kan? Ketika beliau rahimahullah, beliau hafizahullah nih, Syekh Ismail memberikan suntikan dan sentuhan malu, ternyata beliau mengatakan, perempuan ini kan cuma perempuan satu sama Nabi Musa. Kalau jalannya bareng, yang ketiga setan. Iya kan? Uniknya adalah sifat malu perempuan ketika itu awalnya apa Bu? Awalnya perempuan ini jalan di depan, Nabi Musa di belakang. Ada hembusan padang pasir yang panas kan, sepanas nafsu kita kan, kanan kiri, pelan-pelan sayup-sayup nih. Nabi Musa mulai ini kayak ada nggak beres nih, ada nggak beres. Kamu belakang, perempuannya akhirnya suruh mundur ke belakang, Nabi Musa yang ke depan. Tapi ada soal lagi lah, gimana ceritanya Pak? Yang tahu rumah itu kan si perempuannya. Ya masa Nabi Musa kemana, kanan apa kiri nih? Ini bang, kanan bang, nggak mungkin. Dalam kondisi itu tidak ada satupun soal beliau mengatakan neng kanan kiri, nggak ada. Nabi Musa dengan malunya karena Allah, perempuan pun juga malu karena Allah. Beliau mengatakan, kalau belok kanan tolong lempar batu ke kanan. Kalau waktu belok kiri, lempar batu ke kiri. Paham sekarang Bu, Pak? Akhirnya apa? Perempuan di belakang itu kalau jalan, waktunya belok kanan, beliau lempar ke kanan, batu. Maka Nabi Musa belok ke kanan. Oh ini belok kiri, perempuannya lempar batu ke kiri. Beliau belok ke kiri. Inilah malu yang karena Allah. Takut ada ucapan yang itu barangkali nanti bisa menjadi fitnah. Segitunya loh Pak Abu. Hari ini kakak gimana? Jalan bareng berdua gitu kan? Aduh udah makan? Belum bang. Makan dulu yuk, warteg dulu satu. Nonton yuk, nonton dulu satu. Kan begitu hari ini kondisi remaja-remaja. Iya kan? Bukankah sekarang yang malu itu? Itulah yang langka hari ini, bukan? Ini baru halaman ke-1 dan ke-2 setelah mukadimah, Pak. Setelah ini yang tadi saya sampaikan, itu masih mungkin halaman 7, halaman 8 lah, Pak. Ini kalau kita teruskan sampai besok isya kayaknya, Pak. Baik, berikutnya ini saya sampai jam berapa Ustaz Fajar? Jam 5. Baik, saya ringkaskan lagi Pak Bu. Saya lebih ringkaskan, saya tidak mungkin memberikan semuanya hari ini karena bukunya pun panjang, banyak hadis Quran kalau ulama yang mesti saya sampaikan, tidak mungkin cukup. Semoga ini saya berikan yang bisa kita install baik-baik. Berikutnya, setelah itu maka Syekh Ismail Muqaddam ini membagi malu dalam beberapa tahap. Ada malu yang sifatnya naluri, juga ada malu yang sifatnya harus diupayakan agar dia ada. Ada malu Pak. Malu naluri dan malu yang kita usahakan. Yang pertama, ketika beliau menjelaskan tentang malu yang naluri, yang malu yang setiap orang pasti ada itu, nggak perlu diupayakan, nggak kafir, nggak muslim, nggak munafik,
nggak Yahudi, nggak Nasrani, nggak Buddha, nggak, semuanya pasti punya malu naluri. Apa itu? Ketika beliau mengisahkan tentang rangkaian memotret malu naluri dalam rangkaian kisah Nabi Adam. Iya Pak, Nabi Adam. Nabi Adam itu kan saat beliau terbangun dengan ibunda siapa istrinya? Istri Nabi Adam siapa? Siapa? Hawa apa Hajar? Hawa apa Hajar? Yakin Pak ya? Yakin ya? Nggak mau coding, swimming? Nggak mau? Baik, ibunda Hawa. Dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan. Allah menyebutkan, menggambarkan hari itu saat Nabi Yuna Adam dan ibunda Hawa dibangunkan dalam kondisi telanjang. Makanya langsung Nabi Adam mengambil beberapa dedaunan untuk menutupinya kan. Ini malu naluri. Setiap kita Pak Bu ada malu naluri. Di sini kira-kira ada, mohon maaf cakap. Kira-kira ada nggak yang berani dari rumah jalan ke sekolah telanjang? Itu kalau orang gila, orang apa itu Pak? Iya kan? Kalau ada hari ini orang, entah siapapun itu, dia membuka tubuhnya, mengobrol tubuhnya, memasarkan tubuhnya, itu orang udah hilang malu iman plus malu naluri. Nggak ada harganya. Jangan dibeli. Nggak laku di pasaran, nggak laku. Sama Allah apalagi nggak laku sama Allah. Makanya hari ini kalau kita punya anak-anak, punya saudara, punya tetangga atau teman lah Pak. Kalau dia terbuka auratnya, tutup. Jangan kita menghilangkan malu dengan, ya Allah, semua orang udah dikasih malu naluri yang gratis. Jangan dihilangkan. Yang kedua, beliau mengatakan ada malu yang wajib kita bersusah payah, berjibaku kita, berjihad untuk mendapatkan malu yang sifatnya malu wajib diusahakan, yaitu malu kepada Allah. Ini yang repot Pak Bu. Ini yang sulit sekali. Terkadang malu itu hadir, terkadang ia pergi. Terkadang ia hinggap di kita, terkadang ia muak dengan kita. Maka untuk mendapatkan malunya Allah ini, malu karena Allah ini, kita harus datang ke pengajian Pak. Kita wajib baca Quran. Kita wajib baca buku. Kita wajib meminta petuah, nasihat-nasihat, dawuh-dawuh dari orang-orang yang lebih arif dan bijaksana. Kalau orang jarang baca Quran, orang yang isinya hari-harinya diisinya Instagram, YouTube, televisi, temennya nongkrong, ngopi, bahasanya cuan, uang, rusak hatinya. Gak mungkin dia bisa mendapatkan malu karena Allah itu. Karena ini malu yang diusahakan. Sebagaimana contoh mudahnya Pak Bu, contoh mudahnya adalah kita hari ini. Kita hari ini datang ke sini Pak Bu. Ini dalam upaya bagaimana kita bisa malu karena Allah. Karena satu, ini diksi yang sering saya sampaikan. Karena kita berani menceraikan syahwat dan menceraikan dunia sore ini. Kalau kita masih menikahi dunia atau menikahi syahwat hari ini, tentu kita gak kesini. Mungkin kita bakal bonceng-boncengan sama ini, ngeliat-ngeliat yang gak bener, main-main, hilang-hiling, sebagainya. Wis pokoknya gak mau ada pengajian saya anti ya gitu lah tuh. Andaikan ada orang-orang yang mencurigai masjid, Pak Bu, kalau ada orang, entah intel, entah polisi, entah siapapun itu, entah orang siapapun itu, Pak, semua orang, kalau dia mencurigai masjid sebagai tonggak Islam dan malunya orang-orang, maka dia benar Pak.
benar. Disinilah kita akan mendapatkan malu-malu karena Allah. Kira-kira mohon maaf Pak Bu, ada yang sudah berdoa tapi ada yang belum Allah kabulkan? Ada yang memiliki doa tapi belum Allah kabulkan? Saya rasa semua kita punya doa yang belum Allah kabulkan. Ya, saya yakin itu. Yang kedua, ada enggak Bu sesuatu yang tidak kita doakan tapi Allah berikan? Banyak Pak Bu, banyak sekali, bejibun, luar biasa banyaknya. Maka di antara kita itu malu karena Allah, sebelum kita melangkah ke halaman mungkin 12-13, nah ini ada kebaikan. Pak Bu, ini orang tuh kalau udah kebaikan dia mesti malu. Misalkan, nah ini ada kotak amal Pak Bu nih, nah, kayak ini ada kotak amal nih. Kita habis nginfak, seharusnya kita juga malu. Kok malu? Iya, belum menyebutkan. Maaf Pak Bu, ada rangkaian agenda dalam satu hari itu yang kita rencanakan tapi tidak Allah izinkan. Semisal Syekh Abu Rijal atau Ustadz Fajar atau Al-Fahmi hari ini mengagendakan, pokoknya saya hari ini harus sedekah 2 miliar karena memang tabungannya kan 60 miliar. Ternyata sudah diniatkan, sudah diagendakan, ditulis, ternyata tidak Allah berikan izin kebaikan itu terjadi. Tapi ada banyak agenda, kegiatan, amal kebaikan yang tidak kita rencanakan tapi Allah izinkan. Semisal tadi Bapak Ibu, barangkali hari ini ada yang agendanya, pokoknya saya hari ini agendanya jualan, kerja, ngurus anak, ngurus istri, habis itu pengajian, sudah. Tiba-tiba di perempatan Cijowo ada orang-orang minta uang spontan. Tangan kita merogoh saku, ada 20.000, ada 1.000 yang kita berikan. Jujur. Berapa kira-kira? Jujur. Berapa? 1.000. Mending Pak, Bu, mending mana? Infak 1.000 apa enggak infak? Mending mana? Infak 2 juta atau infak 1 juta? Infak? Jelas ya? Alhamdulillah. Masih bagus nih, masih bagus. Kita dengan spontan, agenda itu tidak kita rencanakan, di luar itinerari harian kita. Tangan spontan Pak, 20.000. Hari itu iman kita lagi naik tuh. Iman kita mengalahkan nafsu kita. Nggak berlaku nafsu, pergi yo. 20.000 nih, masuk 20.000 itu ke dalam kotak infak di perempatan Cijowo. Itu kan agenda yang tidak kita rencanakan, tapi Allah izinkan, betul? Tapi seharusnya kita juga malu saat itu. Ini kata beliau Pak, bukan kata saya. Apa itu malunya? Malu kalau kita setelah itu kok sombong. Ini karena saya, ini karena ilmu saya, ini karena uang saya. Harusnya dia malu Pak, karena itu mutlak karena Allah. Dia harusnya malu, dan dia pun harus juga malu. Kenapa malu? Malu karena ternyata yang dia berikan, yang dia sisihkan untuk Allah itu yang sisa dari yang dia miliki. Makanya Pak Bu, jangan pernah memberikan untuk Allah yang sisa. Loh, kita hari ini kan kadang-kadang sukanya ngasih yang sisa atau yang bekas. Ada dibuka nih, misalkan naudzubillah ada bencana,
misalkan dari BMT atau dari musola ini, masjid ini mengadakan donasi untuk warga bencana longsor. Silakan distribusikan pakaian baju-baju. Kita apa yang kita cari? Baju bekas mana nih? Baju bekas mana bekas? Kadang-kadang bolong-bolong kita berikan. Yang sisa kan Pak? Bu? Iya kan? Yang sisa kan? Seringnya. Coba jujur. Betul nggak? Fakta nggak Pak? Maka inilah sebenarnya malu yang wajib kita tumbuhkan Pak. Orang saja beramal baik kata beliau itu harusnya dia malu. Satu, malu karena dia memberikan yang sisa. Dua, dia pun harusnya malu karena belum tentu amal itu dia niatkan karena Allah. Terkadang ada orang Pak Bu di perempatan itu, kita misalkan naik motor ya, orang di depan juga naik motornya mungkin di Astrea, kita motornya NMAX. Ada orang minta sedekah kamu nih, yang depan ngeluarin goceng. Kita ngeliat, goceng nih, 5.000 nih ngeluarinnya. Kita ada 20.000 sama 1.000. Kita keluarkan, kita ambil 20.000. Cuma ngambil begini. Biar kelihatan sama dia. Terkadang kita semalu juga barangkali amal itu bukan enggak karena Allah, tapi karena ingin dipuji manusia. Dan beliau pun juga mengatakan, seharusnya orang yang ibadah itu pun juga malu. Barangkali dia beribadah bukan karena Allah, tapi karena adanya dunia. Ya Allah tolong banget ya Allah. Saya ini 20.000 ada 10.000. Tolong ya Allah, tak kasih 20.000, tolong ganti ya Allah 2 juta. Tolong ya, tolong. Kira-kira boleh nggak Pak Bu? Setelah fikih boleh nggak? Betul, yakin boleh? Ada yang bilang nggak boleh? Atau mau calling? Apalagi googling, searching, swimming. Secara fikih boleh Pak. Beribadah kok untuk dunia boleh. Secara fikih asalnya. Tapi apa iya? Setiap ibadah kita tuh wajib dibalas dunia. Harusnya malu Pak. Kata beliau bukan saya. Ini baru halaman ke-12-13 Pak. Belum ke halaman 140 begini Pak Bu. Saya berikan sebuah lagi karena lagi ya. Saya berikan penutup. Ini saya lompat ke halaman sekitar halaman 63 sampai 73 lah. Saya tutup dengan sebuah hadis. Di sini beliau Syekh At-Tabib, seorang pakar bedah organ dalam nih, Syekh Ismail ini beliau pakar bedah dalam, pakar dokter yang juga ilmuwan yang memotret malu dia ya. Beliau menukil sebuah hadis yang riwayatnya sahih. Iman yang Allah berikan itu satu paket dengan malu. Ibarat kata beliau, ibaratkan seperti iman dan malu itu saudara sepersusuan yang sedang menyusu ke ibu. Kalau satunya pergi, semua pergi. Maka orang kalau imannya hilang, malunya pun juga hilang habis, tidak mau hinggap. Dan iman itu diusahakan. Diusahakan. Tidak ada iman yang secara gratis, tis, diberikan semua cuma. Oh kan santai Mas Junian, bapak saya kiai. Ya Allah. Santai teman saya orang ustadz kok gampang lah. Nanti saya juga nular, saya gini-gini aja, santai gitu. Dicari Pak Bu, diusahakan. Maka bagi orang yang kehilangan malu, berarti kehilangan imannya. Karena iman bersaudara, satu paket dengan malu. Orang kalau membeli malu, misalkan saya ke Ustaz Fajar, saya mau beli iman, itu pasti dikasih paket. Jundi, ini iman, kamu beli iman kan? Iya, ini iman, di dalamnya sudah ada malu. Nih, gitu Pak. Maka tadi Pak ya,
seberapa iman kita, segitulah kita takar malunya. Atau maaf, seberapa malu kita, maka segitulah gambaran potret besar iman kita. Kok ada orang dengan sukarela, tanpa dibayar, tanpa disogok, dia membeberkan aibnya, dijadikan bahan tertawaan, bahan lucu-lucuan, berarti imannya barangkali tergadaikan. Hari ini Pak, kalau ke Pegadaian, kira-kira nebusnya gampang apa susah Pak? Susah, tapi iman. Ya mungkin barangkali ini yang saya sampaikan dari rangkaian fikih malu, fikul haya karya Al-Syekh Al-Ustadz Al-Tabib Syekh Ismail Al-Muqaddam Al-Masri. Beliau ulama Mesir Pak, ulama Mesir Al-Azhar, seorang pakar dokter bedah, tapi juga seorang ilmuwan, juga seorang yang suka memotret gitu. Betul, orang suka motret. Kalau saya mungkin hari motretnya ya mungkin Ajo lagi di Dorce saya foto lah ya, motret pakai HP ya. Kalau beliau enggak, beliau memotret sesuatu yang beliau butuhkan, kemudian dipotretnya Al-Quran. Beliau butuh setia. Sama nanti di buku kedua Al-Wafa, fikih setia. Beliau mencari Al-Quran itu memotret setia seperti apa yo? Dipotret setia itu dengan Al-Quran, ketemu. Nah, dibuatlah Al-Wafa, kesetiaan. Beliau pengen kira-kira dalam Al-Quran itu malu kayak apa ya? Akhirnya beliau mencari malu, hanya malu saja, dipotret, dikumpulkan. Inilah fikih malu. Ya, berapa harga bukunya? Nggak tahu Pak Bu. Saya nggak jualan. Nanti saja. Ya, mungkin saya cukup sekian dari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan jika ingin kagum, maka kagumlah pada Allah yang memberikan ilmu juga taufiknya kepada beliau, bukan kepada saya. Kepada beliau, Syekh Ismail Al-Muqaddam, sehingga beliau Allah mudahkan menyusun, memberikan data-data dengan semua rujukan-rujukannya, menyusun kitab fikih malu yang nanti akan disajikan, didistribusikan bagi mereka yang haus akan ilmu. Tapi mereka yang gak haus akan ilmu, gak peduli, biarkan saja. Mungkin cukup sekian saya pribadi, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf juga Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang merasa tersakiti hatinya, merasa ini kayak salah pengisian materi ya, silakan salahkan Ustaz Fajar. Karena beliau yang undang saya soalnya. Atau Kak Abu Rizal, salahkan beliau juga. Karena beliau yang mengizinkan kepada saya. Sekian, terima kasih. Oh ya, saya tanya jawab mungkin ya. Bagi ada yang mau bertanya kira-kira? Yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Jangan ada ya. Silakan bertanyakan. Ya. Oh, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang saya rasain itu kan kalau yang saya rasain biasanya rasa malu itu hilang kalau tidak ada orang itu Ustaz. Tidak ada yang melihat juga, itu betul. Iya, terima kasih. Kalau nggak ada orang kita tuh kadang-kadang berbuat dosa tuh punya aja gitu. Iya. Itu gimana untuk biar Terima kasih ya Pak. Ini soalnya bagus dan ini pun juga dibahas oleh beliau dalam buku ini, fikih haya. Kalau kita mau tahu setinggi apa nilai iman kita, seberapa harga iman kita, selevel apa iman kita, silahkan dinilai saat kita sendiri. Karena sendiri, Pak, Bu, mohon maaf. Yang bilang bukan saya. Ya saya punya dosen. Saya punya dosen Al-Quran itu saya Muhammad Singkiti. Beliau dosen saya di semester 6 Al-Quran di Madinah. Beliau bilang itu kepada para kami itu, para anak-anakku, kata beliau,
sangat mudah menjadi malaikat di tengah keramaian, tapi sangat mudah menjadi iblis di tengah kesendirian. Maka kalau ingin tahu iman kita, silahkan cek waktu masih sendiri, dalam ruangannya sendiri, gelap, internet 6G Pak, 6G ya, 6G ya, 6G gitu hari ini mungkin ya, atau 7G gitu Pak ya. Kita nggak ada yang melihat, semua tertutup, ruangan kedap suara. Dunia terbuka dalam handphone. Apa yang kita lihat, kita tonton. Maka cara mengingatnya adalah dengan merasa muraqabatullah. Selalu diawasi Allah. CCTV yang tidak ada baterainya, CCTV yang menjangkau semua pandangan, CCTV yang tidak ada masa berlakunya, itulah CCTV-nya Allah. Kalau kita sadar itu, kita install baik-baik, insya Allah berat Pak untuk maksa itu berat sekali. Maka inilah nasihat untuk saya sendiri. Itu Pak, mulai sholat. Mungkin ada yang lain saya? Ada yang lain kira-kira? Ada yang lain? Ya, silakan. Kalau misalnya kita dengki atau iri kepada orang yang lebih baik, ibadahnya itu diperbolehkan. Ya, kalau misalnya rasa malu gitu, ketika bertemu dengan ulama yang memang atau misalnya ustaz yang memang luar biasa ibadahnya itu hukumnya seperti apa? Alhamdulillah, itu pun masuk ke dalam bab malu yang itu oleh beliau, ada subbab tentang malu kepada orang-orang soleh. Akhirnya beliau mengutip pendapat dari Imam At-Tibbi, kemudian dari Imam Al-Jurjani, yang ketiga dari Muslim Muhammad Ibnu Jauzi 3. Dalam buku itu disebutkan orang-orang ada 8 ciri-ciri malu itu, yang saya lupa poin ke-7 atau ke-6-nya itu malu kepada orang-orang soleh. Maka itulah malu yang diperbolehkan. Tapi juga bisa berakhir nggak boleh. Manakala saya malu nih ketemu Syekh Abu Rijal, jam 2 udah bangun qiyamul sampai duhanya di masjid terus, saya malu ketemu Abu Rijal. Akhirnya saya tidak mau datang ke pengajian beliau karena malu. Saya tidak mau datang ketemu beliau karena saya malu. Itu nggak boleh. Tapi kalau sebatas malu, ya Allah saya malu banget sama orang-orang kayak gitu ya, maka datangilah. Agar menambah malu, ya Allah saya malu. Karena gini Teteh, dalam kumpulan ini seharusnya pun kita merasa malu, barangkali ini teman saya kayak lebih soleh daripada saya, lebih terjaga sholat daripada saya, akan dia merasa malu. Ketika malu itu hinggap, maka sebaiknya malu itu pun diolah menjadi kenaikan iman, bukan malah minder. Saya minder sama dia, nggak mau ketemu. Nah itu yang jangan tuh. Kalau malu dia orangnya baik, orangnya soleh, ya datang. Berharap semoga rasa malu yang hadir itu membuat saya semakin tingkatkan takwanya dan semakin merasa nggak mau dengan yang namanya syahwat. Itu mungkin Teh. Wallahu a'lam. Ya baik, ada lagi tanya kan? Sebelum jam ujian. Kira-kira tanya kan? Tidak ada? Masih kurang? Enggak, silakan. Baiknya sudah tidak ada. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas kedatangannya. Semoga Bapak Ibu semuanya Allah berikan iman, Allah berikan Islam, Allah berikan pikiran yang haus akan hidayah, hati yang haus akan ilmu, sehingga dimanapun ada pengajian ilmu selalu datang, meskipun barangkali judulnya tidak menarik, barangkali pembahasannya itu basi, receh. Sesungguhnya ilmu itu tidak ada yang receh. Yang receh itu hati kita saja. Semoga terkadang gitu Bu, pengisinya fulan tidak mau datang. Pembahasan bab toharoh, udah lewat saya ilmunya. Jangan.
Semoga Allah beri kita semuanya rasa haus ilmu, lapar hidayah, sehingga kita kemanapun ada pengajian kita bisa berjibaku datang mati-matian untuk mengejar ilmu itu. Karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu ilmu mana yang bermanfaat untuk kita. Karena Rasul pun tadi di awal saya berdoa. Rasul itu berdoa minta ilmu dan doa untuk dijauhkan dari ilmu. Satu Rasul berdoa, ya Allah, saya minta ilmu yang manfaat kan? Ataupun Robbi zidna ilma. Tapi di hadis yang lainnya Rasul mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan saya dari ilmu yang tidak manfaat. Artinya ada. Dalam rangkaian usia ini, kita belajar tapi sama sekali tidak manfaat ilmu itu. Entah karena hati yang kotor, keruh ini, atau memang kita yang sombong. Itulah mengapa saya tutup dengan sebuah petuah dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, barang siapa yang mencari ilmu dan ilmu itu tidak membuat dia semakin bertakwa, maka sungguh ia hanya akan membuat jauh dari Allah. Maka hari ini semuanya dapat ilmu, terutama saya, dan sayalah orang yang paling pertama berpotensi Allah hisab berat, karena saya yang menyampaikan ilmunya. Sebenarnya saya tanya Syekh Abu Rijal, saya berkali-kali mundur-mundur waktu ngisi tentang fikih ini. Harapannya saya jangan saya yang menyampaikan yang bilang ilmu ini gitu, karena orang yang mengucapkan ilmu otomatis hisab dia semakin berat. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada